The problem dengan orang Indonesia adalah kalau kita menang hebat, kalau kita kalah jelek, dan kita maunya trofi. Singkirkan ego masing-masing, ikutin instruksi pelatih, dan fokus ke pembinaan. Itu paling penting. Pembinaan adalah masa depan sepak bola Indonesia. Salam perspektif baru untuk Anda, pemirsa acara ini di media sosial YouTube dengan nama akun Perspektif Wimar TV. Sekali lagi, untuk akun media sosial adalah Perspektif Wimar TV. Senang sekali, saya Hayat Mansur, host Perspektif Baru, kembali menjumpai Anda. Tentu saja, untuk membicarakan berbagai topik yang kali ini tentu sangat menarik, yaitu mengenai olahraga yang paling terkenal di seluruh dunia dan juga termasuk di Indonesia, yaitu sepak bola. Sahabat Perspektif Baru, dalam 2 tahun terakhir, tim sepak bola kita boleh dikatakan sudah naik level, yaitu ke level Asia. Saat ini tercatat bahwa timnas kita lolos ke putaran final Piala Asia Usia 23 tahun 2024, Piala Asia Senior tahun 2023, dan Piala Asia Usia 20 tahun 2022. Dan tentu saja jadi narasumber kita orang yang banyak berkecimpung di sepak bola. Siapa lagi kalau bukan Coach Justin, atau nama lengkapnya adalah Justinus Laksana. Salam Perspektif Baru, Coach. Salam Perspektif Baru, Bung Ayat. Iya, dan salam olahraga tentunya. Nah, Coach, ini kan Anda sebagai pandit atau komentator sepak bola dan juga pengalaman Anda yang begitu matang sebagai mantan pelatih timnas futsal yang sangat berprestasi. Nah, kita mau bicara nih mengenai sepak bola yang saat ini menjadi perhatian semua masyarakat Indonesia. Nah, saat ini tercatat timnas PSSI sukses masuk ke 3 putaran final kejuaraan Asia melalui babak kualifikasi. Nah, ini perlu saya garis bawahi, melalui babak kualifikasi karena bukan sebagai tuan rumah. Ini merupakan suatu prestasi yang sangat besar yang selama ini sepak bola kita, mohon maaf, hanya mainnya di level Asia Tenggara. Nah itu. Nah, kalau menurut Coach Justin ini, apa sih faktor utama sepak bola Indonesia bisa naik level dalam 2 tahun terakhir ini ke level Asia? Itu sebuah prestasi itu tidak mungkin hadir dari satu sosok. Artinya banyak pihak yang saling mendukung, bersinergi, bekerja sama untuk mengangkat prestasi sepak bola kita. Bukan kebetulan seperti yang Anda tadi sebut bahwa ada 3 kelompok umur termasuk timnas senior yang lolos ke Piala Asia. Oke, itu satu. Dan sekarang lagi di Asian Games U24 bermain. Yup. Nah, walaupun banyak sosok yang memiliki kontribusi terhadap progresi ini, tapi yang boleh saya garis bawahi yang satu sosok yang menonjol itu Sintayong. Pelatih ya? Saya tidak kenal Sintayong, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngopi. Jadi saya dituduh sebagai fansnya Sintayong, buzzernya Sintayong. Tapi saya ini bukan penggemar sepak bola Indonesia. Dan itu berkali-kali di beberapa akun saya katakan, saya tidak pernah nonton Liga 1. Alasannya simple, tidak menghibur. Tapi di timnasnya Sintayong, itu saya nonton. Kalau ada waktu saya nonton. Karena untuk saya melihat sesuatu yang berbeda dibanding dulu-dulu. Dulu-dulu paling nonton highlight, nonton sedikit, sekali-sekali nonton lah. Tapi saya nggak menikmati. Nah sekarang saya lumayan menikmati dan saya lihat ada prospek. Saya nonton sepak bola udah 45 tahun lebih. Oke. Sepak bola itu setiap sekitar 5 tahunan itu berubah terus. Jadi kita sudah mengikuti. Nah sekarang seorang pelatih dengan level pengalaman Piala Dunia, Sintayong, masuk ke Indonesia yang prestasinya ya level ASEAN, Asia Tenggara, di mana pengalamannya tidak terlalu banyak pengalaman pemain. Maka dari itu dia masuk, dia lihat-lihat, oke, kalau dia kan pasti diberikan beban oleh PSSI. Dia katakan, ya udah kalau begini caranya yang senior-senior kita cut. Kenapa? Kita mulai dari junior-junior yang disebut
timnas senior, tapi mayoritas diisi oleh pemain junior ditambah 1, 2, 3, 4 pemain senior lah. Kayak Lili Pali, Marek Klok. Tapi rata-rata adalah pemain muda. Dan itu berhasil. Itu imbasnya juga ke usia-usia di bawahnya. Karena satu filosofi dimainkan walaupun dengan beda pelatih, kira-kira dimainkan oleh timnas yang sama. Sehingga mereka pada saat diambil oleh Sintayong dari kelompok umur ini ke timnas senior, mereka nggak kagok. Sudah tahu, oh permainannya seperti ini yang kita inginkan. Mas Justin, ya. Apa perbedaan permainan timnas kita di era Sintayong ini dengan permainan timnas kita seera sebelum pelatihnya? Di mana perbedaan utamanya? Oke, kita flashback dikit ke Luis Milla. Luis Milla nggak terlalu banyak beda. Terlalu banyak beda sama Sintayong. Tapi sebelum-sebelumnya beda. Bedanya di teknik dasar. Sepak bola itu permainan simple yang sulit untuk dimainkan. Kalau saya bicara teknik dasar, itu adalah passing control. Utamanya itu. Passing control, baru kita dribbling. Baru kita bicara mengambil keputusan, baru kita bicara positioning. Tapi kuasai dulu yang bawah ini. Dulu, kalau kita di-press dikit, long ball. Sementara akurasi long ball kita itu jelek. Dan itu masih terjadi di Liga 1. Masih banyak terjadi di Liga 1, di-press dikit, long ball. Nah, itu bukan sepak bola untuk saya. Nggak perlu pelatih. Ibarat, ya main tanpa pelatih aja kalau dikit-dikit long ball. Oke, di bawah Sintayong berusaha dengan kualitas yang dia miliki untuk build up permainan dari belakang. Jarak antar pemain dekat, banyak passing, banyak trupas, memanfaatkan ruang. Karena yang diterapkan oleh Sintayong adalah sesuai dengan kapasitas pemain kita. Kita harus sadar bahwa kita ini secara fisik, nggak usah banding dunia lah, banding Asia aja, kita kalah. Secara skill, kita kalah. Secara akurasi passing, kita kalah. Nah, terus pertanyaan berikut kan adalah, nah kalau gitu gimana bisa mainnya kalau kita dari banyak aspek kita kalah? Yaitu memanfaatkan kualitas permainan kita. Caranya gimana? Jarak antar pemain jangan terlalu jauh. Jadi passingnya bukan 20-30 meter, tapi 10-15 meter. 10-15 meter sebagai pemain profesional harusnya bisa dong, ya kan? Nah, terus berpikir cepat. Passing kontrol. Kelihatannya gampang. Tapi untuk melakukan itu, pemain harus tahu lawannya ada di mana, temennya ada di mana, sehingga sirkulasi bola ini bisa berjalan cepat. Nah, inilah caranya kita untuk melewati lawan. Bukan dengan dribbling, bukan dengan gocek-gocek. Di sini kita bisa gocek-gocekan. Di luar udah level Asia, selesai, nggak akan lewat. Nah, kedua, mindset yang ditanamkan oleh Sintayong. Sekali lagi saya tidak kenal Sintayong, ini saya meraba-raba. Mindset yang ditanamkan oleh Sintayong adalah play to win. Ini bukan hal yang gampang. Saya sebagai mantan pelatih, saya tahu betapa sulitnya untuk menanamkan mindset bahwa pada saat kita masuk lapangan, kita jangan merasa minder, jangan merasa inferior terhadap lawan-lawan kita yang bodinya lebih besar. Oke? Dan berapa kali mereka menunjukkan pemain kayak Marcelino, bocah saya nggak tahu umur 17, 18, 19, sudah main kayak puluhan tahun di timnas. Asnawi, Arhan, Witan, you name it lah. Pemain-pemain Rizky Ridho, umur 21, di belakang sebagai kapten. Very cool, sangat tenang. Ini kan nggak jatuh dari langit, Bung Hayat. Ngerti nggak? Ya, ini harus kita tanamkan. Dan untuk menanamkan sebuah filosofi itu butuh waktu. Sintayong ini masuk tahun keempat kalau nggak salah ya. Itu butuh waktu. Awal-awal kan dia dihujat. Menang kalah. The problem dengan orang Indonesia adalah kalau kita menang hebat, kalau kita kalah jelek, dan kita maunya trofi. Itu. Nah, mindset ini saya coba merubah dengan di akun saya, di tempat saya tampil, dan saya tampil di banyak tempat, di talk show saya sendiri, saya coba merubah pemikiran mereka bahwa prestasi itu
Nggak harus trofi. Keluarlah statement saya yang jadi viral, yaitu Piala AFF itu Piala Ciki. Level kita Asia. Dihajar dengan orang lain. Nah, beruntung terakhir beberapa bulan yang lalu ada Jebret Media Award. Saya menang sebagai komentator terfavorit. Indra Safri menang. Di panggung Indra Safri mengatakan, Coach Justin benar. Level kita itu Asia, bukan AFF. Orang yang membenci saya kalau melihat potongan di TikTok, diam semua. Karena akhirnya pelatih yang menang AFF mengatakan sendiri bahwa level kita itu Asia, bukan AFF. Terus buat apa AFF? AFF itu hanya buat jam terbang. Kalau orang bilang, kan banyak netizen mengatakan, ya kalau nggak bisa juara AFF, gimana mau menang di Piala Asia? Saya lempar lagi, Singapura 4 kali menang AFF, nggak pernah main di Piala Asia. Jadi bukan jadi parameter. Nah, pada saat mindset kita tempatkan di level Asia, di level Asia, di segala umur, kita akan lebih lepas kalau main di AFC Games dan lain-lain. Juara SEA Games, saya nggak heran. Karena mindset ini sudah ditanam, bukan karena pelatihnya atau apa, karena mindsetnya, oh ini SEA Games, level kita Asia loh. Pada saat kita masuk Asia, untuk saya value-nya lebih besar daripada 10 Piala AFF. Kalau sana kita lolos di grup stage dan itu feasible, pintu ke Piala Dunia itu lebih dekat, lebih kelihatan, walaupun masih jauh. Tadi kita sudah membahas bahwa sepak bola Indonesia sudah naik kelas ke level Asia dan salah satu faktornya adalah karena pelatih. Dan sisi lain juga ada faktor dari pemain. Nah, bagaimana Coach Justin ini melihat dari faktor pemain ini? Banyak netizen menyatakan bahwa kualitas pemain kita meningkat karena kita banyak melakukan naturalisasi pemain yang memang pemain tersebut berkualitas dan terbiasa bermain di liga-liga Eropa. Ya, betul sekali. Tapi gini, kalau kita lihat, kita ambil contoh yang nyata lah. Ivan Jenner kemarin main di U23 lolos, mainnya luar biasa bagus. Ivan Jenner ini main di divisi 2 Belanda karena dia main di Jong Utrecht. Di tim utama di divisi 1 nggak pernah main, hanya di bench. Rafael Struijk itu main di Adodena cadangan. Elkan Bagot main di divisi 3 atau 4. Jode Amat main di Malaysia. Jadi bukan pemain yang levelnya tinggi di Eropa. Tapi mereka dibiasakan, diajarkan bermain dengan visi. Nah, ini pemain Indonesia bisa belajar. Sepak bola itu adalah permainan otak. Kaki itu hanya alat pembantu. Itu yang kita masih belum paham. Kalau soal naturalisasi, saya, Anda, dan netizen nggak punya hak untuk melarang. Karena itu didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Pada saat Anda punya darah 3 generasi terakhir, Anda bisa membuktikan bahwa contoh neneknya lahir di Indonesia, darah Indonesia. Anda punya hak untuk jadi orang Indonesia. Sesimpel itu. PSSI hanya membantu untuk mempercepat proses ini. Bahkan kalau Anda tidak punya darah Indonesia, Anda menikah dengan wanita Indonesia, Anda punya hak untuk jadi orang Indonesia. Bahkan contoh ketiga, Mark Klok, Belanda asli, istrinya Belanda, gak ada darah Indonesia, tinggal 5 tahun di Indonesia, punya hak untuk menjadi orang Indonesia. Jadi kita siapa untuk menolak ini nggak boleh, itu nggak boleh. Nggak ada. Itu semua didukung oleh undang-undang. Salahnya di mana? Kalau PSSI memanfaatkan pemain-pemain tersebut, toh pemain yang diambil bukan pemain aspiran umur 35 ke atas. Pemain yang diambil adalah pemain muda. Di mana mereka bisa memperkuat timnas Indonesia 10 tahun ke depan, mungkin lebih. Jadi saya tidak paham salahnya di mana. Ya. Ini kan dengan keseriusan pengurus PSSI untuk membangun sepak bola kita dan juga keseriusan pemerintah untuk meningkatkan prestasi timnas. Nah, ini membuat pemain-pemain yang punya hubungan dengan Indonesia, baik darah maupun sebagainya, itu banyak berminat untuk melakukan naturalisasi menjadi pemain Indonesia. Nah, menurut Coach Justin,
apakah timnas Indonesia ini masih butuh pemain-pemain naturalisasi untuk meningkatkan prestasi, untuk makin bisa berbicara di level Asia atau untuk bisa meningkatkan naik ke level dunia? Gini, kita harus lihat pemain naturalisasi itu punya double job. Job pertama adalah berprestasi di lapangan hijau. Job kedua adalah mengangkat atau menjadi jembatan ke pemain-pemain lokal. Nah, nampaknya kualitas pemain lokal tidak memadai. Kalau kita bicara di negara sepak bola yang sudah established, Brasil, Argentina, Belanda, Spanyol, Italia, Jerman, Inggris, dan lain-lain, mereka nggak butuh naturalisasi karena di lokalnya sudah bagus. Lokal kita kan belum bagus. Jadi kita butuh naturalisasi untuk membantu adik-adik yang lain yang di lokal agar mereka lebih bagus. Bahwa idealnya ambil dari lokal, oh iya jelas. Tapi faktanya yang di lokal itu belum memadai. Nah, untuk mengajarkan pemain lokal, bibit-bibit muda 20 tahun ke bawah sampai 10 tahun, sampai 20, itu kan butuh waktu. Kembali lagi ke SSB, ke klub dan lain-lain. Bahwa bermainlah di Liga 1, terutama klub Liga 1, bermainlah sesuai dengan sepak bola modern. Jangan dikit-dikit long ball. Nah, untuk bisa bermain seperti sepak bola modern ke depannya, ya itu butuh bertahun-tahun. Nah, sambil menjembatani bertahun-tahun ini, datanglah ini pemain naturalisasi. Pada saat pemain lokal semua sudah bisa bersaing dengan pemain naturalisasi, kita nggak butuh. Kecuali saya waktu jadi pelatih timnas futsal ditanya, apakah ada orang nitip pemain? Saya bilang, pasti ada yang coba. Tapi saya seleksi dulu. Kalau pemainnya bagus, kenapa tidak? Kan gitu intinya. Tapi kalau hanya sekedar anaknya bupati atau gubernur, saya tolak mentah-mentah. Dan itu tidak pernah terjadi karena semua pemain yang masuk di tim saya yang bertanggung jawab. Jadi saya ambil dengan alasan kualitas, bukan nitip-nitip. Saya nggak bisa diintervensi. Coach Justin, ini yang terjadi, ya. dengan kualitas yang sudah ada saat ini ya, dengan kualitas pemain naturalisasi plus pemain lokal yang juga sudah meningkat kualitasnya, menurut Coach Justin ini sudah bisakah timnas kita di berbagai level usia itu berbicara banyak di level Asia? Belum. Mengapa? Belum. Ini butuh waktu. Karena seperti Anda tadi katakan, kualitas ini kan kita itu baru masuk, Pak. Bukan sudah bertahun-tahun tiap tahun langganan Piala Asia. Artinya kita butuh waktu lagi untuk adaptasi level Asia seperti apa. Saya kasih contoh. Pernah nggak kita trial ke negara luar? Nggak pernah. Kita trial di kandang sendiri. Apa pengaruhnya? Pengaruh besar sekali. Pressure. Bisa nggak mereka bermain under pressure kalau main di tandang lain? Sementara semua event kita main di tandang lain. Luar. Iya kan? Nah, ini semua proses. Jadi jangan kaget kalau ntar ada kalahnya menang, kalah. It's okay. That's part of the process. Tapi yang penting trennya meningkat. Dan ini butuh waktu. Pada saat ini, kita masih beradaptasi. Saya juga nggak tahu bisa atau tidak. Bukan dari sisi teknisnya aja, tapi dari sisi non-teknis. Dari sisi mental, dari sisi fighting spirit, dari sisi mindset. Bisa nggak mereka disatukan? Saya tidak tahu, Anda juga nggak tahu. Kita pantau aja nanti. Tapi seandainya bisa, dan saya cukup optimis dengan Sintayong, seandainya Sintayong berhasil untuk mentransformasi ilmu yang dia miliki kepada pemain di level Asia, harusnya kita bersaing. Nggak perlu juara, tapi bersaing dulu lah. Usahakan lolos grup dulu. Kita ketemu Jepang, Vietnam, Irak. Jepang akan dibantai semua, realistis. Oke, Vietnam, Indonesia akan dibantai sama Jepang. Artinya masih ada runner up antara Indonesia, Vietnam, Irak. Kenapa kita nggak bisa menang atau seri-seri menang goal difference? Kan butuh luck juga, form of the day. Kalau ini kita dapat, kita bisa lolos. Lolos sebagai runner up. Belum tentu juga yang juara grup satunya di mana kita ketemu itu akan bermain bagus. Kalau semua sepak bola itu seperti matematika, Yunani nggak akan jadi juara Eropa. Betul. Denmark nggak akan jadi juara Eropa. Karena tergantung form of the day lagi semua. Nah, yang penting di dalam ini positif dan itu butuh dukungan dari
dari media, dari dari netizen, dari orang kayak saya, komentator. Jadi jangan hanya bicara trofi-trofi. Prestasi itu bukan hanya ditransformasi dengan trofi. Banyak hal yang bisa kita lakukan dengan bekerja keras. Yang penting kita lihat prosesnya, perubahannya. Apakah itu nyata? Oh, itu nyata. Kalau enggak, kita enggak bakalan 3 kategori lolos ke Piala Asia. Ini bukan kebetulan. Coach Justin, kalau kita berbicara mengenai kualitas pemain, tentu saja di seluruh dunia kualitas pemain itu selalu dibentuk melalui kompetisi yang reguler. Nah, bagaimana Anda melihat kompetisi di Indonesia? Ambil contoh aja, kita tidak ada loh kompetisi usia 17, padahal kita tuan rumah usia 17. Jadi kita kelabakan ketika menyeleksi pemain. Padahal kalau di dunia ya tinggal ambil aja dari kompetisi usia 17. Nah, kompetisi kita juga bagaimana di kompetisi di level paling atas atau Liga 1. Nah, menurut Coach Justin, bagaimana kompetisi di Indonesia ini? Saya mulai dengan Liga 1 dulu ya. Kalau tadi Anda katakan bahwa timnas bagus itu lahir dari kompetisi bagus, itu nggak sepenuhnya benar. Saya kasih contoh, Belanda. Kebetulan saya 20 tahun tinggal di Belanda. Belanda itu 3 kali masuk final, Pak, dengan penduduk 16 juta. Itu sebuah prestasi kan. Eredivisie masih rank 5, rank 6, sekarang kebetulan rank 5. Karena pemain-pemainnya itu main di luar semua. Di zamannya Ruud Gullit dan lain-lain, Van Nistelrooy, Yapstam, itu pemainnya main di luar semua, nggak main di Eredivisie. Jadi tidak semua liga mereka hebat, timnasnya hebat karena pemainnya main di kompetisi hebat, di Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia besar. Jadi nggak sepenuhnya benar. Nah, di Indonesia ini saya selalu dukung pemain kita itu main di luar. Asnawi main, Arhan walaupun jarang main, Jordi Amat, sayangnya si Witan kembali lagi, Egy kembali lagi. Saya dukung semua sebanyak mungkin. Marcelino main di luar, Ronaldo main di luar, sebanyak mungkin main di luar. Kenapa? Karena pada saat main keluar, mereka diajarkan, pemikiran mereka dibuka. Bermain sepak bola itu seperti ini loh. Beda dengan cara mereka seperti di Indonesia. Di Indonesia mau cuma menang. Caranya gimana? They don't care. Kalau di luar, perbaiki dulu cara bermainnya seperti gimana. Pada saat caranya benar, kemenangan akan datang sendiri. Ini hanya perbedaan perspektif yang sangat penting buat perkembangan pemain. Di liga kita, sekali lagi, kita pun proses. Kalau kita lihat permainan dibanding 20-30 tahun lalu, saya rasa ada perkembangan. Ya. Nah, ini semua harus perbaiki agar pemain kita nggak usah keluar lagi lah, kasarnya begitulah. Oke. Nah, kalau kita bicara U17, saya setuju. Itu juga berkali-kali saya bilang, saya kasihan dengan Coach Bima. Untuk saya, apapun hasilnya di Piala Dunia, saya dukung Coach Bima. Saya mengalami yang sama 2005, Pak. 2004-2005. Nggak ada liga futsal. Tapi saya harus ikut Piala Asia di Vietnam di 2005. Akhirnya saya cari dari mahasiswa dan lain-lain, saya kumpul, dan itu nggak gampang. Ini levelnya Piala Dunia. Karena kita tuan rumah. Nggak ada kompetisi. Sementara seperti Anda tadi katakan, di negara lain tinggal petik pemainnya. Artinya ke depannya, dan ini sudah ribuan kali saya katakan, kita harus punya kompetisi reguler dari Sabang sampai Merauke, punya data, didukung oleh klub-klub, didukung oleh Aspro, didukung oleh PSSI Kabupaten, dengan kerjasama dengan pusat untuk membuat kompetisi ini. Agar ke depannya kita punya database kuat, sehingga menseleksi pemain juga lebih gampang. Cuman kalau kita bicara tetap dalam topik U17, di sisi lain kalau ditawarkan oleh FIFA ambil U17, saya jadi Erick Thohir akan lakukan yang sama, saya ambil. Karena manfaatnya besar, tidak hanya sepak bola aja. Talent scouting akan datang melihat kita. Wisata Indonesia akan dipromosikan secara gratis. Oke. Budaya Indonesia akan dipromosikan secara gratis. Do you think di Indonesia ini dikenal di Amerika dan di Eropa dan di Afrika? Banyak yang nggak tahu, Pak. Mereka tahu Bali. Indonesia mereka nggak tahu. Nah, dengan modal U17 sebagai tuan rumah, dari sisi sepak bolanya untuk saya masih big question mark, tanda tanya besar, tapi banyak hal yang kita bisa manfaatkan juga.
Maka dari itu saya setuju dengan Erick Thohir, terima tawaran menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Kita sudah menjadi tuan rumah Piala Dunia usia 17. Nah, menurut prediksi Coach Justin, apakah kita bisa berbicara banyak ya, minimal bisa lolos? Apakah kita bisa lolos dari grup? Anda tidak bisa, saya tidak bisa, dan tidak ada yang bisa. Pemain-pemainnya kita nggak tahu kok. Melihat pemain aja belum pernah. Bagaimana kita bisa ngomong? Dan bahkan kalau seandainya kita tahu pemainnya, kalau the drawing, negara lawannya kita nggak tahu juga seperti apa. Bahwa ini contoh aja, Argentina juara dunia, U20 nggak lolos Piala Dunia. Kalau seandainya U20 kita jadi di Indonesia, Argentina nggak ikut, Belanda nggak ikut, dan banyak negara besar nggak ikut. Artinya, timnas senior sama junior itu beda, nggak semuanya bagus, walaupun dari negara besar. Terakhir. Jadi kalau soal itu nggak ada yang tahu. Kalau itu tidak ada yang tahu, nah mungkin Coach bisa kasih tahu nih, ranking penilaian dari 1 sampai 10 untuk Liga 1 Indonesia, itu kualitasnya berada di posisi berapa? Baik di Asia Tenggara maupun di Asia. Di 5. Asia Tenggara. Untuk saya 5. Oh, itu untuk kualitas di Asia atau Asia Tenggara aja? Untuk kualitas di Asia lah. Kalau Asia Tenggara ya paling Vietnam, mungkin Thailand lebih bagus. Yang lain juga ya beda-beda tipis lah. Padahal di Liga 1 kita kan banyak pelatih internasional yang juga capable, dan juga ada pemain internasional yang dimiliki oleh beberapa klub. Saya jawab ya. Anda datangkan Jose Mourinho, datangkan Pep Guardiola, datangkan Jurgen Klopp ke sini, klubnya nggak akan juara Liga Asia karena kualitas pemainnya. Satu, saya setuju banyak pemain luar. Kualitas pemain luar itu bukan level Eropa. Mereka itu nggak survive di Eropa, makanya ke Asia. Mereka bahkan tidak survive di Jepang, Korea, makanya mereka ke Indonesia. Kalau mereka survive, mereka ke Timur Tengah, mereka ke Jepang, mereka ke Korea, nggak ke Indonesia. Kita berada di level itu, kita harus sadar. Sesimpel itu. Sebagai penutup, Coach, apa saran Anda untuk perkembangan timnas kita untuk bisa naik lagi dari level Asia ke dunia? Singkirkan ego masing-masing, ikutin instruksi pelatih, dan fokus ke pembinaan. Itu paling penting. Pembinaan adalah masa depan sepak bola Indonesia. Thank you Coach Justin. Dan sebagai penutup dari saya, hanya menggarisbawahi bahwa para netizen dan juga Anda penonton sepak bola dan pendukung sepak bola, tinggalkan ego Anda. Jadi tetap dukung timnas sepak bola. Sampai jumpa di wawancara perspektif baru berikutnya.